Di video kali ini kita akan menguak jejak-jejak sejarah di Candi Pamotan 1. Candi Pamotan adalah sisa bangunan bersejarah peninggalan masa klasik yang lokasinya dekat dengan Candi Pari di Sidoarjo. Candi Pamotan ini ada dua, yaitu Candi Pamotan 1 dan Candi Pamotan 2, yang mana jarak antara Candi Pamotan 1 dan Candi Pamotan 2 sekitar 50 meter. Dinamakan Candi Pamotan karena candi ini berada di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Candi Pamotan 1 terletak di tengah-tengah perkampungan di antara rumah warga. Di bagian depan, di tepi jalan kampung terdapat plang besar bertuliskan Candi Pamotan. Untuk akses masuk menuju lokasi candi terdapat dua jalan setapak. Salah satu jalannya harus melewati pintu gerbang kecil dan kemudian di kanan kiri jalan dipagari pagar hidup serta pagar kawat berduri. Sedangkan di sebelahnya lagi terdapat jalan yang di samping kanannya banyak terdapat tanaman hias dan tanaman bonsai sehingga menambah keasrian lokasi candi. Di sekeliling candi terdapat kolam berbentuk persegi panjang yang oleh warga sekitar diisi ikan emas. Di luar kolam terdapat pagar kawat untuk melindungi candi dari tangan-tangan jahil. Candi Pamotan 1 maupun Candi Pamotan 2 ini sering tergenang air bila musim hujan. Candi Pamotan 1 merupakan candi yang sederhana, dibuat dari bahan batu bata merah. Candi Pamotan 1 berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran Candi Pamotan 2. Candi Pamotan 1 berdenah persegi panjang atau bujur sangkar, berukuran panjang 4,84 meter, lebar 4,78 meter, dan tinggi 1,6 meter. Bagian atas candi runtuh total dan hanya tersisa bagian dasar atau bagian pondasinya saja. Di sisi dinding bagian timur Candi Pamotan 1 terdapat lubang yang sangat besar. Sepertinya lubang tersebut adalah sebuah relung untuk menempatkan arca. Sedangkan di sisi sebelah barat terdapat bekas tangga selasar yang merupakan akses masuk ke dalam bangunan candi. Candi Pamotan ini dijaga oleh seorang juru pelihara yang bernama Ibu Lili. Orangnya sangat ramah dan low profile. Menurut cerita Bu Lili, awalnya pada bulan Agustus tahun 1974, kakak lelakinya menemukan arca ketika sedang mencari batu bata saat ibunya sedang mengadakan hajatan. Arca tersebut menurut Bu Lili bentuknya bagus sekali. Arca tersebut tingginya sekitar 1 meter, berjenis kelamin laki-laki, memakai selempang. Salah satu tangannya memegang tasbih, sedangkan tangan lainnya memegang sebuah kendi. Kalau mendengar ciri-ciri yang diceritakan oleh Bu Lili, kemungkinan arca tersebut adalah arca Resi Agastya. Ada peristiwa aneh dan unik yang terjadi ketika arca tersebut disandingkan dengan saudaranya yang saat itu sedang menjadi pengantin. Dari hasil jepretan kamera tersebut ternyata terlihat gambar arca tersebut menghilang. Yang ada hanyalah bayangan putih. Namun saat ini arca tersebut tidak diketahui rimbanya karena pada tahun 1976 arca tersebut dibeli oleh orang Surabaya. Arca tersebut dijual dengan harga Rp80. Uang dari hasil penjualan arca tersebut kemudian dibelikan 2 ekor sapi. Menurut Bu Lili, awalnya di tempat candi ini dulunya hanyalah berupa gundukan tanah. Kemudian pada tahun 1977, lokasi ini digali sampai lebar dan dalam. Tujuannya untuk mencari arca lainnya, tapi hasilnya nihil. Dan akhirnya malah menemukan struktur batu bata, yaitu bangunan Candi Pamotan 1 ini. Kemudian pada tahun 1982, Dinas Purbakala melakukan ekskavasi.
Selanjutnya, pihak Dinas Purbakala menunjuk Ibu Lili untuk menjadi juru pelihara candi dari tahun 1982 sampai sekarang. Tak seperti candi-candi di daerah Sidoarjo yang lain, Candi Pamotan tidak terlalu dikenal oleh masyarakat, baik yang berada di luar daerah Sidoarjo maupun penduduk lokal sendiri. Mengapa demikian? Salah satu sebabnya mungkin karena bentuk dari candi sendiri yang tidak semenarik candi-candi lainnya yang berada di kawasan Sidoarjo. Candi Pamotan hanya berupa tumpukan batu bata yang bentuknya menyerupai candi. Namun hal ini memberikan keunikan tersendiri terhadap Candi Pamotan. Kondisi candi saat ini dalam keadaan tidak terurus sehingga situs ini belum ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tidak banyak diketahui tentang sejarah Candi Pamotan ini. Penelitian yang dilakukan terhadap Candi Pamotan sangat sedikit dan pemerintah setempat tidak banyak menaruh perhatian terhadap candi ini. Candi Pamotan ini pertama kali diteliti oleh Jan Laurens Andreas Brandes, seorang sejarawan asal Belanda pada tahun 1903. Namun hingga tahun 1921, candi ini tak pernah dikunjungi para ahli. Baru tahun 1923, Nicholas Johannes Krom, seorang ahli purbakala, menulis tentang candi ini. Menurut Krom, bentuk profil Candi Pamotan lazim digunakan pada candi-candi di Jawa Timur. Candi ini memiliki gaya arsitektur periode Majapahit. Akan tetapi, siapa yang membangun dan kapan dibangunnya candi ini tidak diketahui. Candi Pamotan dipercayai dibangun pada masa Kerajaan Majapahit karena daerah Pamotan merupakan daerah yang cukup penting pada masa itu. Selain itu, terlihat dari bentuk dan bahan bangunan yang digunakannya, yaitu terbuat dari bahan batu bata merah khas Kerajaan Majapahit. Menurut warga sekitar, Candi Pamotan difungsikan sebagai tempat untuk memuat padi sebelum dikirim ke Kerajaan Majapahit. Wilayah Candi Pamotan memang merupakan area yang menghasilkan hasil bumi dengan tanah yang subur dan terkenal dengan padinya. Candi Pamotan 1 dan 2 memang sudah dikunjungi oleh pemerintah Sidoarjo dan didaftarkan sebagai cagar budaya. Namun menurut warga setempat, hal yang dilakukan pemerintah hanya sebatas itu saja. Beberapa warga khawatir akan kondisi Candi Pamotan yang semakin memprihatinkan apabila terus tergerus air. Hal ini memang terbukti melihat kondisi Candi Pamotan 1 yang terus terendam air dan Candi Pamotan 2 yang batu batanya berserakan. Sekarang warga sudah mulai sadar akan cagar budaya yang harus dilestarikan dan dijaga. Maka dari itu, mereka paham untuk menghormati dan tidak merusak situs peninggalan bersejarah tersebut. Bagaimana Sobat YouTube pecinta sejarah? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Candi Pamotan 1 ini? Jika ya, segera agendakan diri untuk mengeksplorasi keunikan dan kekayaan sejarah di Candi Pamotan 1 ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran, Saklawase.